Halo warga feodal sekalian dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Ray Agnostic. Bagi sahabat yang nonton video ini mungkin sangat sering mendengar apa itu feodalism atau feodal. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa di Indonesia itu sangat sering terjadi yang namanya feodalisme. Bahkan feodalisme ini sudah mendarah daging di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satu feodal yang mendarah daging di Indonesia itu adalah salah satu contoh misalnya di kampus-kampus ya. Mungkin yang nonton video ini sudah sering mendengar istilah yang mengatakan jika senior salah, maka kembali ke pasar pertama, yaitu senior tidak pernah salah. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini sudah sering mendengar istilah-istilah seperti itu ya di kampus ya. Bagi yang kuliah, yang mengencam pendidikan universitas misalnya. Saya sangat sering waktu saya ngampus dulu, waktu saya kuliah dulu mendengar istilah ini. Jika senior salah, maka kembali ke pasal pertama, yaitu senior tidak pernah salah. Nah, yang kita harapkan untuk menghapuskan feodal ini adalah para kaum intelektual ya, yaitu mahasiswa, anak-anak sekolah gitu. Dunia pendidikan lah maksudnya. Justru feodalis ini sudah mendarah daging di universitas gitu. Bagaimana kita mengharapkan mahasiswa itu menghapus feodalistis atau feodalisme di Indonesia, sementara di kampus sendiri sudah menerapkan praktek-praktek feodalis, yaitu kita harus menghargai senior, kita harus menyembah senior, kita harus menghargai secara berlebihan senior. Nggak apa-apa sih saling menghargai, tapi ini kan harus menyembah gitu, bahkan ada ospek dan lain sebagainya. Bahkan banyak kasus-kasus itu, kasus-kasus bullying antara senior dengan juniornya. Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana solusinya, apa penyebabnya, terutama ini penyebabnya ya, apa dasarnya, kenapa Indonesia itu sangat susah menghilangkan budaya feodal ini. Sebenarnya sih sudah banyak yang membahas tentang feodal ini ya. Bahkan sudah banyak yang menjelaskan apa itu feodalisme. Tapi saya akan mengambil sudut pandang yang jarang dibahas orang, yaitu dari sudut pandang pemikiran yang rasional. Zaman dulu sebelum Nusantara mengenal istilah feodal, Nusantara itu tidak mengenal istilah feodal. Nusantara dulu menganut istilah mufakat, gotong royong, dan lain sebagainya. Sama seperti suku Baduy misalnya. Suku Baduy itu adalah bentuk Nusantara zaman dulu. Kita lihat suku Baduy sekarang, nggak ada istilah feodal di situ. Mereka setara. Mereka menganut istilah egaliter. Jadi sebelum orang Barat menganut istilah egaliter atau kesetaraan, budaya Nusantara juga sudah menerapkan budaya egaliter ini atau budaya kesetaraan ini. Namun ada saat di mana kenapa Indonesia atau Nusantara itu menganut istilah feodal? Dari mana asal usulnya? Bermula dari ketika para pedagang dari India datang ke Nusantara. Mereka berdagang sekaligus menyebarkan paham feodal. Dari bentuk apa mereka menyebarkan paham feodal? Mereka menyebarkan paham feodal ini dari penyebaran agama. Jadi Nusantara zaman dulu itu masih menganut sistem ajaran seperti Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Dari ajaran agama inilah membentuk karakter Nusantara itu menjadi karakter feodal. Kenapa? Karena di situ ada sistem kerajaan, ada sistem bangsawan, ada sistem darah biru, ada sistem raja, ada sistem dewa, dan lain sebagainya. Jadi awal mula kenapa Nusantara itu menganut sistem feodal itu berasal dari penyebaran agama Hindu dan Buddha dari agama yang disebarkan oleh orang-orang India melalui perdagangan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa bangsa kita itu sangat mudah disusupi gitu. Misalnya nih ada paham baru nih datang ke Nusantara, ada paham, pokoknya macam-macam lah paham gitu. Kenapa kita tidak mempertahankan budaya Nusantara kita gitu? Kan budaya kita sudah ada, sudah tumbuh gitu sebelum paham-paham feodal atau paham yang lain datang ke Nusantara. Kenapa kita sangat lemah disusupi oleh paham-paham dari luar seperti paham feodal ini? Nah,
Untuk menjawabnya, saya akan mengambil referensi dari buku yang berjudul Manusia Indonesia karya Mokhtar Lubis. Di situ dituliskan bahwa salah satu kelemahan orang Indonesia itu adalah berwatak lemah. Sekali lagi saya katakan, Nusantara atau orang-orang Indonesia itu atau manusia Indonesia itu karakteristiknya adalah berwatak lemah. Artinya kita itu sangat mudah goyah oleh prinsip kita. Kalau misalnya nih kita punya prinsip gitu, kita cenderung tidak setia dengan prinsip kita. Kalau misalnya ada orang yang memberikan paham-paham baru gitu, kita sangat mudah disusupi gitu. Karena kita tidak sesuai dengan prinsip kita, tidak kokoh atau watak kita itu sangat lemah. Itulah alasannya kenapa kita sangat mudah disusupi termasuk budaya feodal ini. Nah, setelah orang-orang India berdagang ke Nusantara dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha itu, maka terbentuklah budaya feodal ini. Ditambah lagi Indonesia itu atau Nusantara itu membentuk kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Singosari dan lain sebagainya. Nah, kerajaan-kerajaan ini mempertajam budaya feodal kita gitu. Bahkan raja-raja kita anggap sebagai Tuhan gitu, sebagai bangsawan gitu, sebagai juragan dan lain sebagainya. Namun di saat kedatangan bangsa Belanda ketika menjajah Indonesia, bangsa Belanda mencoba menjajah Indonesia itu dengan menerapkan sistem atau paham-paham dari Barat seperti paham-paham egaliter, paham-paham demokrasi dan lain sebagainya. Akan tetapi saat itu Nusantara tidak menerima gitu, sangat susah menerima, mungkin butuh proses kali ya. Dan itulah asal muasal kenapa budaya feodal itu sampai sekarang itu masih terbentuk. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia kan sekarang udah demokrasi, iya udah demokrasi, tapi kepala kita masih feodal. Jadi lucu gak sih? Otak dan kepala kita itu masih feodal, tapi tubuh kita itu demokrasi gitu. Jadi kita semacam hidup dalam tubuh demokrasi tapi otak kita feodal, tidak sinkron antara otak dengan badan kita. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah orang Indonesia itu sangat mudah disusupi oleh paham-paham dari luar. Kenapa bisa seperti itu? Alasannya adalah seperti yang saya katakan tadi itu. Karena watak kita sangat lemah. Saya Ray Agnostik, salam rasional.